Halo guys, kembali lagi di channel kami, Desidarta. Kali ini saya pengen bahas satu jam tangan yang cukup spesial atau bisa dibilang sangat spesial karena jam tangan ini merupakan salah satu legenda ya. Jadi kalau model yang lamanya itu atau model yang terdahulunya itu terkenal dengan salah satu jam yang pernah dijual yang sangat mahal di dunia gitu, yaitu adalah Rolex Daytona. Tapi kalau yang dulu pernah terjual dengan harga sangat mahal itu adalah Rolex Daytona Paul Newman. Pasti teman-teman kalau yang pecinta berita atau pecinta jam tangan, maksudnya berita mengenai jam tangan atau di dunia jam tangan, teman-teman pasti mengetahui tentang hal ini. Nah, teman-teman, kali ini bukan yang Paul Newman ya, ini adalah Rolex Daytona biasa sih. Dan sebelumnya, sebelum teman-teman mungkin berpikir bahwa jam yang saya review ini bukan semuanya milik saya ya teman-teman. Jadi jam yang saya review ini cukup banyak juga yang merupakan pinjaman dari teman. Oke, langsung aja kita mulai ya tentang pembahasan Rolex Daytona ini. Nah teman-teman, saya mau kasih lihat dulu sebelumnya. Dan jam tangan ini itu ditempelin sama chronogard ya. Jadi ada plastik chronogard tuh. Jadi bukan murni tidak dilindungi gitu ya. Ini jam tangan yang kalau kita lihat ini, jadi kita nggak bisa ngelihat secara real si stainless steelnya karena dilindungi semua tuh. Dia dilindungi. Dan penempelan chronogardnya ini cukup bagus sih. Katanya sih bisa tahan lama sampai 10 tahun ya kalau saya nggak salah. Dan ini anti gores dan mencegah tergores gitu. Ini semua ya teman-teman, sampai ke pinggir, sampai ke kaca tuh, sampai ke kaca. Nah sebelumnya saya mau bahas dulu tentang spek jam tangan Rolex Daytona ini. Jadi dia ini speknya, pertama saya bahas dari bahannya ya. Bahannya stainless steel full ya. Untuk body, rantai, claspnya semua stainless steel. Terus kacanya crystal sapphire seperti biasa. Tapi karena ini udah crystal sapphire ditambahin lagi kaca anti gores, jadi double anti gores. Lalu bezelnya terbuat dari cerakrom ya, atau seramik gitu. Cerakrom itu bahasanya Rolex ya. Dan ini jamnya mati. Saya coba untuk diputar dulu ya power reserve-nya. Saya buka dulu. Di sini ada tachymeter ya, karena ini jam chronograph. Buatannya sih cukup solid ya teman-teman, karena mantep gitu. Teman-teman juga bisa ngedenger suara dari power reserve-nya. Anda bisa dengar ini. Ntar ketika saya putar, jarum detiknya dia akan jalan. Tapi yang ini ya, yang bukan ini, karena biasanya chronograph memang jarum detik yang besarnya itu atau yang panjangnya itu memang dia diam untuk menghitung yang namanya tachymeter ini ya, seperti stopwatch gitu. Nah dia sudah jalan. Kalau setting jamnya biasa ya teman-teman, ini saya tarik ke yang paling luar. Nah tuh, ini cara untuk men-setting waktunya. Dan Daytona chronograph ini dia nggak ada tanggal ya. Jadi kalau teman-teman suka memakai jam tangan yang no date atau tidak ada tanggal, itu menurut saya simple banget. Karena ketika jam mekanik ini misalnya dipakai setiap hari gitu ya, kita cukup men-setting waktunya saja, nggak perlu men-setting tanggal. Jadi cukup mengurangi yang namanya pekerjaan kita teman-teman. Nah ini saya
screw down crown-nya dikunci dulu biar coba. Jadi build-nya solid banget teman-teman. Kualitasnya memang Rolex salah satu yang terbaik ya di dunia perjam tanganan. Nah, terus kita mau coba untuk fungsi si stopwatch-nya atau takimeternya ya. Dia dikunci, ini coba dibuka dulu ya. Ini dikunci ini karena dia tahan air sampai kedalaman 100 meter ya. Katanya sih untuk yang Rolex Daytona ini bunyi ketika ditekannya crisp banget katanya. Jadi mantap banget. Saya coba lebih dekat nih ya teman-teman. Saya tekan nih. Solid banget dan kuat banget teman-teman. Ketika ditekan tek gitu. Jadi ininya keras gitu. Seperti yang mesinnya itu mantep, mahal gitu. Saya tekan lagi untuk berhenti. Nah, ini saya balikin ke awal ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu nggak cara memakai takimeter itu? Saya mencoba untuk menjelaskan sebisa saya ya teman-teman. Jadi contoh begini, misalnya contoh. Kita mau ngitung mobil atau motor yang jalannya misalnya satu lap pendek itu sekian second misalnya. Contoh ya teman-teman. Misalnya saya akan memberhentikan si takimeternya ini di angka 9 ya. Jadi misalnya contoh saya klik ya. Ini misalnya kita mobil yang sangat cepat dengan trek yang pendek ya. Misalnya 1, 2, 3, go race gitu ya. Ini kan takimeternya jalan nih. Takimeternya jalan. Misalnya satu lap itu, nah ini terus nanti ya kita sambil nunggu. Ini cukup smooth sih teman-teman. Terus di si detik jarumnya ini seperti ada tanda panah ya, Rolex Daytona itu. Nah, ini jalan terus, jalan. Anggaplah berhenti di angka 9 aja ya. Tunggu. Angka 9 ini ada takimeter menunjukkan angka 80. Misalnya seperti ini teman-teman. Ya, stop gitu kan. Tepat ya di angka 9. Jadi satu lap itu mobil itu punya kecepatan 80 km per jam. Nah, jadi untuk satu lap atau satu trek dari titik 1 ke titik 2, ketika ini 45 detik ya, dia udah nyampe. Berarti kecepatannya itu adalah 80 km per jam. Kecepatan misalnya entah itu mobil, entah itu motor ya. Nah, menghitung ini pun bisa menggunakan misalnya contoh seperti ini. Tadi kan saya udah jalan ini si takimeter ini dari titik awal di jarum menunjukkan kepada pukul 12 ya. Indikatornya yang ada crown Rolex-nya ini. Misalnya contoh kita pengen menghitung orang membuat hamburger, contoh. Atau orang membuat hotdog di dalam restoran. Ketika kita menghitung 45 detik jadi satu hotdog. Jadi satu hotdog ya, 45 detik jadi satu hotdog. Itu artinya dalam 1 jam si orang itu bisa membuat 80 hotdog jika konsisten setiap 45 detik dia jadi satu hotdog. Jelas nggak teman-teman? Jadi cara menghitung takimeter ini banyak ya, bisa menghitung tadi ya lap dari titik 1 ke titik 2 atau menghitung kapasitas produksi. Nah berikutnya saya pengen sharing ya. Kita juga bisa menghitung berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang tersisa. Misalnya kita naik pesawat terbang nih. Jarak yang tersisa misalnya 100 km lagi nih. 100 km lagi. Lalu pesawat ini masih berjalan dengan kecepatan rata-rata 400 km per jam. Konstan ya teman-teman. Ceritanya konstan. 400 km per jam ini kan 9 detik nih teman-teman. Maksudnya di angka 9. Jadi kalau misalnya
dengan ini angka 400 ini menunjukkan di detik yang ke-9. Berarti dengan rata-rata kecepatan 400 km per jam, dalam 9 detik itu dia menempuh 1 km. Jadi setiap 1 km pesawat yang kita naiki itu cukup membutuhkan waktu 9 detik saja dengan kecepatan 400 km per jam. Nah, kalau kayak gitu jadi tinggal di 9 detik dikali 100 km, karena kan tadi jarak sisa yang kita mau tempuh adalah 100 km. Alhasil tercapailah yang namanya 900 detik. Betul ya teman-teman? Jadi kita mau mencapai tujuan kita dengan kecepatan 400 km per jam, untuk jarak tempuh 100 km, yaitu membutuhkan 900 detik. Tinggal dikaliin aja 9 detik dikali 100 kilo. Karena kan ketika 400 ini menunjukkan ke angka 9, artinya dengan kecepatan 400 km per jam, setiap 1 km membutuhkan waktu 9 detik. 900 detik dibagi 3600 detik, alhasil 15 menit. Intinya itu teman-teman. Jadi takimeter ini atau chronograph ini bisa memakai cukup banyak ya. Kalau dulu mungkin sangat-sangat terpakai. Mungkin kalau sekarang banyak yang lebih canggih, kita tinggal masukin lewat Google pun atau internet udah langsung keluar. Seperti itu teman-teman cara memakai yang namanya fungsi dari chronograph. Nah, saya lanjut ya dari fitur-fitur yang dipunyai oleh Rolex Daytona ini. Ntar ini saya kunci dulu teman-teman. Ini tujuannya untuk biar air nggak masuk. Nah, ini sejauh yang saya cek teman-teman, dia tahan air sampai kedalaman 100 meter tahan air ya. Mirip dengan rata-rata jam Rolex, kecuali dari jam diversnya atau submariner atau deep sea atau sea dweller. Lalu apa lagi ya? Oh ya, ini kelasnya teman-teman, kita cek ya. Ini kelasnya, dia nggak ada glide lock ya seperti submariner. Belakangnya ini dia ditutupin. Besinya ini menggunakan besi khusus ya. Saya pernah bahas di video pertama saya yang membahas tentang jam tangan Rolex Submariner. Oh ya, ini yang saya suka teman-teman. Yang saya suka adalah diameter jam ini, yaitu adalah 40 mm. Jadi kalau saya pakai ya teman-teman, kita lihat di sini. Mungkin di video sebelum-sebelumnya ini saya pernah cerita tentang jam tangan Seiko SPB 143. Saya suka banget dengan jam tangan yang diameternya itu 40 mm ke bawah. Walaupun sekali lagi cukup banyak yang jam tangan yang saya review ini bukan milik saya, nggak apa-apa. Tapi saya memang cari yang 40 mm gitu. Terus lak-tulaknya ini saya lupa jujur, tapi nanti mungkin saya catat ya di sini di video ini. Nanti saya kasih lihat. Yang pasti ini kira-kira kayaknya sekitar 47 ya, sekitar gitu. Nanti saya catat aslinya di sini. Jadi nggak overhang, sekali lagi di lebar tangan saya di sini dan di sini nggak overhang. Itu menurut saya salah satu cara memakai jam tangan yang proper gitu. Walaupun nggak harus proper sih. Gimana menurut teman-teman, cocok nggak? Ini yang saya suka di warna putihnya ini disebutnya Rolex Panda ya. Jadi saya pernah lihat di YouTube luar negeri ya. Salah satu pembawa acara Fish Tank itu suka banget dengan jam tangan Daytona ini. Kata dia pops gitu, it pops. Itu sih teman-teman. Jadi nggak ada yang sangat-sangat spesial. Mungkin ini hanya spesial gara-gara auction Paul Newman aja ya. Jam tangan Paul Newman itu jam tangan Daytona. Jadi pada saat itu jam tangan Daytona dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi merupakan ikonik sampai sekarang bahwa Rolex Daytona itu jam tangan yang ikonik dan legendaris gitu.
Oke, pembahasannya mungkin sampai sini dulu. Gimana menurut teman-teman kira-kira kalau dari value-nya sekarang jam tangan ini tuh udah double dari retail ya. Double ya, 2 kali dari harga retail, dan konon kalau seandainya mau beli katanya nggak gampang gitu. Makanya saya juga cari pinjem gitu. Anyway, kalau menurut saya sih di harga range, ya mungkin teman-teman bisa cari ya di Chrono 24 berapa sih Rolex Daytona ini harganya. Di range sekitar segini masih banyak juga jam tangan yang menarik gitu. Apalagi salah satunya saya suka dengan jam tangan yang kalau back case-nya itu kelihatan gitu. Jadi mesinnya kelihatan. Kalau Rolex kan jarang kelihatan. Oke, sementara itu saya cukup dulu ya bahas tentang Daytona ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau dukung channel saya, siapa tahu channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Bisa membahas lebih banyak lagi jenis-jenis jam tangan. Teman-teman silahkan subscribe dan bisa bantu share. Thank you teman-teman. Mungkin di kemudian hari saya akan bahas lagi jam tangan yang lain ya. Bisa Rolex, bisa yang lain. Thank you.